Ada orang tua yang baik banget sama anaknya, mencukupi kebutuhan kasih sayang anaknya, dan orang tua ini adalah orang tua yang diharapkan sebagian besar anak di dunia. Namun ada juga orang tua yang toksik banget sama anaknya, saking toksiknya ini sampai bikin kita kehabisan kata-kata dan mikir, ada ya orang kayak gini? Dan boleh ya, aku minta waktu kamu sebentar aja. Aku pengen cerita ke kamu tentang toxic parent dalam kronologi cerita ini, yang kalau kamu dengar ceritanya tuh bikin geleng-geleng kepala. Ada ya orang tua yang kayak gini. Cerita ini bermula dari sebuah keluarga yang berpindah dari Pakistan ke Amerika, lebih tepatnya di Kensington pada tahun 2003. Keluarga ini ada bapak, ada ibu, ada 4 orang anak. Kepala keluarganya adalah Muhammad Rozak, kita sebut saja Pak Rozak biar gampang. Dan istrinya atau ibu dari keempat anak ini bernama Usma Aslan. Mereka punya 4 orang anak, diantaranya perempuan, laki-laki, perempuan. Kemudian mereka punya anak lagi, anak terakhir si cowok ini. Jadi anaknya ada 5, cewek, cewek, dan cowok paling kecil. Pak Rozak adalah mantan militer Pakistan yang mengalami cedera sehingga dia harus pensiun, kemudian mengalihkan dunianya ke dalam bisnis makanan kaleng yang sukses di Amerika. Dan itu membuat mereka keluarganya tercukupi, kemudian secara finansial sehingga mereka di sana juga punya rumah yang layak untuk mereka tinggalin. Namun kecukupan finansial ini apakah itu juga cukup secara batin? Ternyata tidak. Pak Rozak ini mungkin karena dia adalah seorang mantan anggota militer, sikap kerasnya, sikap kasarnya mungkin masih kebawa ya ke keluarganya, sehingga dia kerap kali menganiaya istrinya sendiri dan juga putra-putrinya. Karena Pak Rozak ini adalah orang yang keras, orang yang otoriter, orang yang dominan di keluarganya. Jadi apapun yang dia perintahkan itu harus diturutin, dan apapun yang menjadi peraturannya itu harus ditaati. Kalau tidak, maka harus siap menerima penganiayaan dan juga kekerasan dari Pak Rozak ini. Dan di sini yang sering banget jadi sasaran amarahnya Pak Rozak itu adalah istrinya atau Usma Aslan, ibu Usma Aslan tadi, sama anak keduanya, laki-laki bernama Hasan. Untuk saudaranya lain itu tidak disebutkan namanya, hanya Hasan yang kita ketahui namanya. Hasan ini sering sekali menerima kekerasan berupa dipukul pakai gagang golf, pemukul golf itulah pokoknya. Kemudian sering juga dia pernah dilelepin kepalanya di wastafel karena menurut ayahnya dia tidak cepat dalam melaksanakan tugas yang diberikan ayahnya sampai dia pingsan. Dan ini berbagai macam kekerasan yang dia terima sehingga membentuk seorang Hasan yang pendiam, penakut, dan susah banget bersosialisasi sama lingkungan sekitar. Ya gimana nggak menjadi pendiam ya, dia mendapatkan larangan yang banyak sekali dalam keluarganya oleh bapaknya itu. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan selalu menerima kekerasan dari bapaknya tersebut. Bukan cuma Hasan, bukan cuma ibunya aja yang menerima kekerasan, tapi juga saudara perempuannya juga sama. Dan parahnya lagi, kekerasan yang dilakukan ini pernah mengurung putrinya ini di sebuah gudang dan tidak diberi makan sehari. Dan mohon maaf, bukan cuma itu, tapi juga mendapatkan pelecehan seksual oleh ayah kandungnya sendiri. Teman-teman, mohon maaf ya, kalau misalkan bapak ini memang orang yang taat dalam agamanya, seorang muslim, dia tidak akan pernah melakukan ini karena dalam Islam sendiri itu ada hukumannya. Ketika seseorang belum menikah dan dia berzina, itu mendapatkan hukuman diasingkan ke suatu tempat dan dicambuk sebanyak 100 kali. Apalagi kalau misalnya sudah menikah dan melakukan zina, apalagi ini sama putrinya sendiri, dia akan mendapatkan hukuman berupa dirajam, yaitu dilempari batu sampai dia meninggal. Bayangkan betapa ngerinya seperti itu. Kembali ke cerita teman-teman. Dan pernah suatu kejadian kekerasan yang diterima oleh putrinya. Yang pertama, ketika telat pulang karena ada tambahan jam kuliah, namun ayahnya ini nggak percaya kalau misalkan ada tambahan jam kuliah, sehingga ayahnya marah-marah kemudian menghukumnya dengan cara menelanjanginya, kemudian menaruh putrinya ini di luar dan disemprot pakai air sampai dia kedinginan. Ditambah lagi dia harus bilang seperti ini, jika aku nakal lagi, aku bersedia untuk dipotong-potong tubuhku dan dimasukkan ke dalam koper sebanyak 1000 kali. Jadi disuruh teriak-teriak kayak gitu dan ngomong seperti itu sebanyak 1000 kali. Like what? Ada ya orang kayak gini? Astagfirullahaladzim. Dan itu membuat tetangganya merasa terganggu, dan tetangganya pun ada yang nyeletuk seperti ini, kelak anak-anak mulai yang akan memotong tubuhmu. Jadi like sudah ngeri banget ya teman-teman. Ini kalau misalkan level toksiknya itu udah level akut. Hingga suatu ketika Pak Rozak kan juga sering tuh melakukan perjalanan bisnis ke luar kota dan sebagainya. Dan suatu hari ini dia pamit kepada keluarganya akan melakukan perjalanan bisnis selama 1,5 bulan ke suatu tempat, ke Pakistan kalau nggak salah waktu itu. Ke Pakistan, kemudian karena 1,5 bulan kan lama ya, akhirnya keluarganya merasa lega, mereka bisa bersosialisasi, nggak perlu dikekang sama bapaknya setidaknya selama 1,5 bulan itu.
Hingga akhirnya anak-anaknya tuh pada mulai bersosialisasi sama teman-temannya, hangout kayak gitu-gitu, normal kan sekali, normal banget. Namun ternyata baru 2 hari itu bapaknya pulang tanpa terduga, dan ketika bapaknya pulang nih yang di rumah cuman ibunya dan anak bungsunya aja, dan sontak itu membuat Pak Rozak ini marah-marah. Kemudian ibunya disiksa, dimasukkan tuh ibunya ke lemari sama anak bungsunya tadi. Terus kemudian setelah itu anaknya yang perempuan nih pulang. Ketika anaknya perempuan pulang langsung dihajar tuh anak perempuannya. Kemudian si Hasan juga pulang, Hasan dihajar lagi sama bapaknya ini. Hingga akhirnya yang terakhir ada putrinya yang pulang jam 9 malam, kemudian dihajar bapaknya, dimasukkan ke dalam gudang, dan dilecehkan di situ oleh bapak kandungnya sendiri. Dan di hari itu rumah tuh berantakan banget karena bapaknya marah-marah dan menganiaya semua anggota keluarganya. Lah kenapa tetangganya kok tidak ada yang bertindak? Ada salah satu tetangganya bernama Pak Robert. Dia itu rencana pernah mau melaporkan ke polisi, namun istrinya melarang karena takut kalau misalkan Pak Rozak ini bebas dari penjara, mereka akan dibunuh. Jadi mereka mengurungkan niat itu untuk melaporkan Pak Rozak ke polisi. Hingga di hari penuh penyiksaan tersebut selama 5 jam dia menyiksa keluarganya sendiri dengan ibu dan juga anak bungsu dikunci di lemari, kemudian Hasan dikunci di kamarnya, dan putri-putrinya ditaruh di gudang. Jadi ketika Pak Rozak ini capek, mungkin habis nyiksa mereka selama 5 jam, dia tidur di sofa. Dan karena si Hasan mungkin udah marah banget selama ini merasakan kekerasan dari bapaknya, melihat saudara perempuannya digituin sendiri sama bapak kandungnya, dia akhirnya mendobrak kamar, kemudian dia keluar mengambil pisau dapur dan menggorok leher ayahnya. Namun di sini karena Hasan takut mungkin jadi kurang dalam dan ayahnya ini kaget, sontak ayahnya melawan. Kemudian si Hasan ini segera sigap, dia mengambil obeng yang ada di laci dan menusukkan obeng itu ke leher ayahnya sampai berlubang. Dari sini membuat Bapak Rozak ini nggak bisa gerak dan juga akhirnya meninggal dalam keadaan seperti itu, kehabisan darah. Dan Hasan akhirnya ibunya keluar, kemudian ibunya menangis bersama dengan saudara-saudaranya meminta Hasan untuk segera melarikan diri. Hasan keluar tuh memang, namun Hasan karena tidak tahu harus kemana, dia akhirnya kembali ke rumah dan singkat cerita dia ditangkap polisi. Dia ditangkap polisi, prosesnya panjang sekali teman-teman, hingga akhirnya sempat Hasan divonis seumur hidup, namun akhirnya dikurangin karena di sini Hasan sama dengan sedang melakukan pembelaan atau melakukan pertahanan diri dan membela penindasan terhadap perempuan. Jadi ada kayak komunitas anti KDRT itu yang mendukung dia, dan juga beberapa tetangganya menjadi saksi bahwa Hasan tidak bersalah di sini. Hingga akhirnya Hasan dibebaskan, yaitu dengan membayar sebanyak 14 miliar yang dibantu dari donasi orang-orang di sekitarnya, termasuk teman-teman kuliah Hasan itu sendiri. Hingga akhirnya Hasan bebas. Yang bisa kita ambil pelajarannya dari cerita ini adalah kita perlu berhati-hati dalam memilih pasangan. Memang kita tidak diceritakan bagaimana ibunya Hasan nih memilih Pak Rozak sebagai suaminya, kita nggak diceritakan, namun kita itu wajib sekali memilih dengan cara melakukan pengecekan terhadap calon pasangan kita agar Allah bersamakan dengan orang yang baik. Dan lagi nih teman-teman, kalau kamu sedang melakukan pengecekan dalam proses menuju pernikahan terhadap calon pasangan kamu, dan kamu temukan dia itu hobi banget berkata kasar, kemudian sering mukul atau melakukan tindakan kekerasan yang lain, lebih baik hentikan aja. Karena kalau orang udah sekali mukul dalam penyelesaian masalahnya terhadap diri kamu, itu akan susah banget buat disembuhin, daripada kamu mempertaruhkan diri kamu ke sesuatu yang gak jelas seperti ini dan akhirnya mengorbankan diri sendiri. Lebih baik jangan. Ini adalah petunjuk dari Allah buat kamu, dan kalau kamu nonton video ini sampai detik ini, itu pesan bagi kamu, pesan buat kamu bahwa kamu wajib melakukan pengecekan karena Allah pengen rumah tangga kamu bahagia bersama dengan orang yang baik setelah kamu pastikan dia benar-benar orang yang baik. Dan lagi, yang kamu pastikan dia baik atau enggak itu bukan cuma dari omongannya aja, bukan cuma dari kelihatannya aja, tapi sekali lagi dari tindakan dia, karena yang kamu bersamanya adalah sikap dia ke kamu, bukan cuma dari omongan aja. Itu lagi yang paling penting juga adalah kamu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap keputusan yang kamu ambil, karena Allah yang tahu yang terbaik buat kamu saat ini dan juga di masa depan. Karena kita nggak tahu apa-apa ya tentang masa depan kita. Menurut kita ini baik, tapi belum tentu menurut Allah itu baik buat kita 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan. Seperti itu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang ada di sekitar kita, agar kita menjadi manusia yang lebih baik tanpa harus mengalaminya sendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Dukung terus channel @live agar semakin luas dalam menjangkau kesadaran terhadap kesehatan mental, karena kesehatan mental kita itu penting banget. Karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia.
Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita.